Biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Fawailul lil musallin, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Terus ayat yang berikut, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kalau terus bicara bilateral ke sana ya, bilateral ke penata usahaan, berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya ke penata usahaan, bagaimana anggaran dana desa ini benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Apa itu? Bisa menyelesaikan SDGs 1. Apa itu SDGs yang pertama? Aduh, bakal lagi hadiah. Desa tanpa kemiskinan. Jadi ada hubungan ini yang saya jelaskan dalam desa. Itu baru satu. Pemerintah, kemudian turun di provinsi, ada inspektorat provinsi, kemudian turun di kabupaten kota, ada inspektorat kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu mengawas masyarakat. Di situ ada LSM mengawas dalam penyelenggaraan pemerintah di desa ini. Mereka juga sebagai pengawas, BPD sebagai pengawas, jadi sama-sama. Cuma tugasnya nggak sama mengawas, tapi caranya pengawasan inspektorat itu gimana, prosedurnya, pengawasan masyarakat itu bagaimana prosedurnya, kemudian BPD bagaimana. Sebelum kalau saya mau kasih uang desa, sudah uang desa saya, keuangan desa itu apa? Kira-kira jawab saja, tidak usah takut salah. Kita ini diskusi, istilahnya sistem pendidikan. Tidak usah takut, kita diskusi sama-sama. Ibadah desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Itu sudah ada hak dan kewajiban desa, dan apa satu itu uang dan barang. Nah, itu. Ada mungkin yang lain lagi. Nah, cuma itu ya. Semua benar, tapi masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Sudah lengkap tadi itu, masih ada yang kurang. Itu yang kurangnya itu dalam 1 tahun anggaran. 1 tahun yang tadi dijelaskan itu dan dijelaskan itu dalam 1 tahun anggaran. 1 tahun anggaran kita itu dari Januari sampai 31 Desember. Berarti sudah jalan keuangan desa. Jadi luas sekali kalau bicara keuangan desa, termasuk di dalamnya barang dan uang. Memang keuangan desa itu banyak sumbernya, yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang bersumber dari pemerintah pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten, dan ada dari masyarakat. Tahun, ya, paling sedikit itu berapa? Ya paling banyak 20. Kalau dendanya ya sedikit 200. Walaupun banyak ya paling 1. Ya. Oke, next. Sama ini, ya. Singkat cuma 1 tahun, cuma 1
kalian lihat. Silakan ya. Lamanya 20, jendanya sedikit 50. Oke, next. Nah, next lagi ya. Oke. Nah, next. Karena ini next guys. Sama. Saya kan tidak menikmati, saya cuma membantu. Masuk. Monggo silakan kan gitu. Ya. Oke, next. Jadi next saja ya. Nah, ibu tadi nextnya terus. Oke, next. Pelaksanaan pembangunan ya. Ini poin 2 ini, pengalihan anggaran program pembangunan desa tertentu kepada program pembangunan desa lain. Bentuk perilaku koruptif. Oke, next. Saya nggak perlu baca satu-satu. Kalau baca satu-satu ini bisa ibu-ibu di belakang nanti boleh. Oke, next. Nah, coba dibaca sama-sama. Termasuk saya. Ini buat saya dan buat itu semua. Bukan cuma buat Bapak ini, buat saya juga. Hasil korupsi bukan? Iya. Saya selalu menanamkan dalam diri saya. Oke, next. Ilustrasinya seperti ini. Oke. Next. Desa ini ya, pasti ada gitu. Ya, kalau boleh minggu depannya harus sudah tuntas. Paling lambat pertengahan bulan Desember harus tuntas RAB. Biar soalnya regulasi sudah ada ini pagu, tapi RAB-nya belum diselesaikan. Saya kira percaya akan terlambat lagi, ya kan? Kalau saya sambil menunggu pagu, ya regulasi kita buatkan dulu RAB fisik. Ya itu sudah ada rankingan kan? Nah, mungkin membuat kita hari ini sudah ada fenomena kan? Apalagi Tony Gula sudah selesai, Ati Bola sudah selesai, PRDS kewenangan desa ya? Ya, sudah. Sudah ada PRDS kewenangan desa. Artinya kalau hal-hal yang tidak tercantum dalam Perpres nomor 8, kalau ada PRDS kewenangan aman desa. Yang penting tidak melanggar larangan. Kan larangan Perpres nomor 8 kan cuma 3 kan, yang disampaikan oleh Tuhan ya. Kan cuma 3 yang dilarang di Perpres nomor 8, oh 3. Yang pertama, pembangunan kantor desa dan balai kantor desa. Yang kedua adalah pembangunan tempat ibadah. Dan yang ketiga adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak DPR. Ditambah dengan satu, pembangunan tapi menjadi kewenangan daerah. Itu yang dilarang. Mensabotasi aset daerah, kemudian kita bangun lagi dengan kegiatan dari desa. Contoh misalkan Materi kayak ini dia, PPU, materi atau apa yang tidak? membangun PJU di sepanjang jalan Isi waktu dia. trans itu melanggar kewenangan. Itu kewenangan daerah. Kalau pagu saya tidak begitu ya. Kalau pagu cepat hari ini pagu, besok mestinya penetapan. Begini begini ya. Misalkan pagu baru hari ini disedarkan, besoknya harus penetapan. Orang bilang orang Sulawa yang disebut dengan Human Resource Development Management, jadi pengelolaan sumber daya manusia. Apa itu manajemen? Ya kita harus sepakat dulu. Apa itu manajemen? Manajemen itu adalah mengatur, mengelola, mengendalikan, mengontrol. Itulah manajemen. Ya kalau bahasa yang biasa-biasa itu artinya manajemen mengatur. Apa yang diatur? Yang mana apa? Saya sebenarnya selama saya memberikan materi, saya paling malas sebenarnya pakai slide ini. Tiap saat dilaksanakan oleh kita semua. Ya. Manajemen itu apa? Berbicara tentang prinsip manajemen itu adalah planning, perencanaan. Sebuah kegiatan, sebuah
aktivitas yang kita lakukan kalau tanpa perencanaan sia-sia, ya. Jadi harus ada planning, itu manajemen. Lakukan itu. Terakhir adalah reporting, ya. Kalau semua mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, kontrolnya, pengendaliannya, ya, evaluasinya, terakhir apa? Terakhir apa? Pelaporan, reporting, ya. Jadi sekali lagi itu. BPKP maupun dari kejaksaan bisa uangnya di dalam itu sudah termasuk pajak. Karena Bapak itu kan hanya memotong, bukan membayar, tapi memotong dan mengumpul. Yang terjadi di Bapak Ibu selama mengelola keuangan pasti ada namanya belanja. Nah, ini belanja itu bisa bermacam-macam. Kalau untuk penyelenggaraan pemerintah desa biasanya ada belanja pegawai, namanya penghasilan orang pribadi. Lanjut. Nah, ini yang sering terjadi di desa biasanya untuk ini informasi untuk di desa biasanya perangkat itu selanjutnya PNS atau bukan Pak? Perangkat desa? Oh bukan ya? Oh, saya dulu ada yang ini jadi PNS kalau nggak salah. Sekarang sudah enggak ya? Oh gitu ya. Nah, honor yang diterima Bapak Ibu semuanya sebagai apa namanya itu perangkat desa itu disukai apa pajak. Mungkin ada nanti yang membahagiakan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, ya kan? Sedikit membahagiakan karena cuma sedikit. Ya. Kemudian next Mas, ini pemulihan ekonomi dari 3 pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes dan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa. Menarik ini pengembangan desa wisata ini bisa dapat PADES. Kemudian yang kedua adalah penggunaan untuk program prioritas nasional, perbaikan konsolidasi data SDGs desa. Di desa sudah dilakukan mapping belum? Mapping SDGs. Satunya kegiatan yang boleh ini untuk golongan, yang lain harus terinci. Dan konsultasi karena kami tahu persis bahwa ketika kami mendatangi kantor Bapak Kejari, kami yakin dan percaya bahwa di sana banyak sekali kesibukan. Pasti kami ketika 123 desa mungkin gonta-ganti datang pasti akan menyibukkan dan mengganggu ruang waktu Pak Kejari. Sehingga mungkin dengan program itu mungkin salah satu mungkin saran kami mungkin bisa lebih kami dimaksimalkan untuk program Jaksa Sahabat Desa. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat saya simpulkan apa yang dimaksud ya Pak ya. Artinya bagaimana supaya kekurang pahaman terkait regulasi itu yang dihadapi oleh kepala desa dan pangkatnya jangan sampai menjadi sasaran sehingga akhirnya tersangkut dengan masalah tindak pidana korupsi. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau semua stakeholder itu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, itu tidak akan terjadi yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, siapa saja itu? Pertama inspektorat, yang kedua PMD, yang ketiga pendamping desa. Kalau mereka melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, tidak akan terjadi penyimpangan. Kalau mereka turun ke lapangan hanya sekedar untuk cuma nengok-nengok, cuma nanya-nanya, ya akhirnya Pak Kepala Desa dan perangkatnya terjerat dengan masalah hukum. Namun ketika mereka melaksanakan tugasnya dengan baik, misal mereka periksa laporan-laporan keuangan, ketika terjadi pelanggaran langsung diluruskan di situ, tidak akan menjadi masalah hukum. Akan menjadi masalah hukum ketika tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder ini tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kemampuan keuangan desa dan ditetapkan lewat musyawarah desa, begitu. Dan memang juga ini Mahyan susah juga kasih bantuan juga ke masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini di mana dia bangun
yang miskin.